Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya masih dalam pembelajaran jarak jauh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup seperti biasanya ya. Kalian nanti juga harus mengisi link absensi. Oke? Kita langsung aja masuk ke materi ya. Kemarin kita udah membahas berbagai jenis sistem pengapian elektronik. Nah, hari ini kita akan belajar troubleshooting. Nah, di sini ya, kita harus mempunyai dasar pemeriksaan dulu ya. SFI ya. Sequential Multiport Full Injection. Kita lebih familiar dengan EFI, Electronic Full Injection. Nah, di sini bila malfungsi tidak dapat dipastikan melalui pemeriksaan DTC. DTC itu apa? Diagnostik Trouble Code. Sebaiknya troubleshooting harus dilakukan pada semua sirkuit untuk mempertimbangkan kemungkinan penyebab dari problem tersebut. Dalam banyak kasus, dengan melakukan pemeriksaan dasar mesin seperti ditunjukkan dalam bagan berikut. Ya, lokasi problem dapat ditemukan dengan cepat dan efisien. Oleh karena itu, gunakan pemeriksaan ini sebagai dasar pada saat troubleshooting mesin. Oke, lanjut ya. Troubleshooting sistem pengapian elektronik. Bila mencari penyebab gangguan, pertama yang harus dilakukan adalah mengkonsentrasikan perhatian pada gejala gangguan. Bila gejala gangguan tidak dipahami dengan jelas, maka dibutuhkan waktu yang lama untuk memperbaikinya. Untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam mendapat penyebab gangguan, perlu dilakukan pemeriksaan pada sistem dengan urutan mulai dari yang paling kuat kemungkinannya sebagai penyebab gangguan. Demikian dilakukan satu persatu secara berurutan. Bila tidak ditemukan penyebab gangguan pada sistem pengapian, maka perlu juga diperiksa sistem yang lain, seperti sistem bahan bakar dan bagian utama mesin. Nah, prosedur troubleshooting. Bila ada gangguan pada sistem pengapian, problem dapat disebabkan oleh mesin yang tidak tepat penyetelannya. Di antaranya misfiring atau campuran udara dan bahan bakar tidak terbakar. Terus yang berikutnya, saat pengapian tidak tepat. Nah, kemungkinan ada penyebab-penyebab lainnya, tetapi inilah yang paling umum. Untuk menentukan mana yang mungkin sebagai penyebab, maka perlu dilakukan pemeriksaan. Kan gitu. Tabel dan flowchart berikut menunjukkan cara-cara mencari gangguan. Oke, kita langsung masuk ke yang pemeriksaan dasarnya dulu ya. Di sini ada 7 tahapan pemeriksaan dasar. Yang pertama, periksa voltas baterai ya. Berapa volt? Ya, masih normal atau tidak. Terus yang berikutnya, periksa apakah mesin berputar atau tidak. Nah, poin yang ketiga, periksa apakah mesin dapat dihidupkan. Berikutnya, periksa air filter ya, filter udara kan gitu ya. Terus poin yang kelima, pemeriksaan idling speed. Poin keenam, periksa tekanan bahan bakar. Poin ketujuh, periksa untuk pengapian busi. Nah,
Sebelum masuk ke troubleshooting, kita harus mempunyai pemeriksaan dasar 7 ini dulu. Kan gitu. Ketika kok setelah melakukan tahap demi tahap, baru kita akan masuk ke tabel gejala. Kan gitu ya. Oke? Jadi pahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke tabel gejala problem. Nah, di sini yang Pak Guru sampaikan untuk hari ini ada 9 gejala. Sebenarnya masih banyak lagi. Nanti kita akan sambung di pertemuan yang berikutnya. Nah, gejala yang pertama di sini, mesin tidak dapat berputar. Nah, area yang dicurigai atau komponen-komponen yang perlu dilakukan pemeriksaan. Ada baterai, starter, terus starter relay ya, sirkuit VC output ya, terus sirkuit park atau neutral position switch, terus sirkuit sinyal starter. Gejala yang berikutnya, tidak terdapat pembakaran awal, tidak hidup. Apa aja yang perlu dicurigai ya? Seperti itu. Sirkuit ECM power source ya. ECM itu apa? Engine control module. Terus ignition system. Fuel pump control circuit. Fuel injector assembly. Crankshaft position sensor. Terus camshaft position sensor. Sirkuit VC output, sirkuit sinyal starter, terus ECM. Gejala yang berikutnya, ketiga, pembakaran tidak sempurna, ya, tidak mau hidup. Yang perlu diperiksa, fuel pump control circuit, terus ignition system, fuel injector assembly. Nah, gejala yang keempat, mesin berputar secara normal tetapi sulit dihidupkan. Yang perlu dilakukan, komponen pemeriksaan apa aja? Sirkuit sinyal starter, terus idle speed control valve circuit ya, ISC, fuel pump control circuit, engine coolant temperature sensor, ignition system, spark plug atau busi, kompresi, fuel injector assembly, PCV valve. PCV itu apa? Positive crankcase ventilation ya. Terus gejala yang kelima, sulit hidup saat mesin dingin. Perlu juga dilakukan pemeriksaan. Di sini sirkuit sinyal starter, ISC ya, fuel pump, control circuit, fuel injector assembly, ignition system, spark plug, busi. Ya. Terus di sini tadi saat mesin dingin, di sini sulit dihidupkan saat mesin panas. Sirkuit sinyal starter ya, area-area yang perlu dilakukan diagnosa kan gitu. Terus ISC juga, fuel pump, fuel injector, ignition system, spark plug. Oke, lanjut. Terus yang ketujuh, gejala yang ketujuh, idling pertama kali tidak sempurna, idling buruk ya, ISC perlu dicek. Yang kedelapan, putaran idling mesin tinggi ya. Yang pertama ISC, terus sirkuit ECM power source, sirkuit park atau neutral position switch. Berikutnya sirkuit sinyal AC ya. A garis miring C itu berarti AC ya, tapi kalau digabung AC itu alternating current, beda ya, harus bisa membedakan. Terus berikutnya putaran idling mesin rendah ya, ISC perlu diperiksa lagi, sirkuit park ya, fuel pump, fuel injector, sirkuit sinyal AC, PCV valve. Nah, seperti itu ya. Mulai ada gambaran kan? Harus ada urutannya. Kan gitu. Nah, kita masuk ke yang tadi pertama, mesin tidak dapat berputar. Nah, maksud Pak Guru di sini kan seperti yang pertama tadi, misalkan mesin tidak dapat berputar, ada beberapa komponen yang perlu diperiksa, 6 atau 7. Nah, ketika
salah satu sudah ketemu berarti yang lain ketika diperiksa aman berarti tidak perlu dilakukan perbaikan, cukup satu saja. Di sini Pak Guru hanya memberikan gambaran supaya memudahkan urutan mendiagnosa kerusakannya, kan gitu. Ya, lanjut. Di sini yang pertama tadi area starter ya. Nah, ternyata kok area starter yang rusak, berarti yang perlu diperiksa apa aja? Nah, kan gitu. Ada memeriksa magnet starter switch, ada starter armatur, ada starter clutch, ada starter yoke, kan itu. Terus ada starter brush, ada juga ganti starter brush, ya. Lalu yang berikutnya area ST relay. Di sini periksa ECM, voltase STA, ya. STA itu apa? Starter sinyal, ya. Terus berikutnya periksa dan ganti harness dan konektor. Berikutnya memeriksa ignition switch. Berikutnya lagi periksa relay. Yang kelima periksa harness dan konektor. ST relay. Terus TCM. TCM itu apa? Transmission control module. Yang keenam periksa harness dan konektor. Ignition switch, ya, ST relay. Yang ketujuh periksa sirkuit pak atau neutral position switch. Yang kedelapan periksa harness dan konektor. Seperti itu ya. Lanjut. Ini tadi yang area sirkuit VC, voltage circuit output, ya. Yang pertama perlu dilakukan apa? Periksa mil. Mil itu apa? Malfunction indicator lamp, ya. Terus yang kedua periksa sambungan antara intelligent tester dan ECM. Terus periksa mil TPS, throttle position sensor. Periksa juga mil manifold absolute pressure sensor. Yang berikutnya periksa harness dan konektor sirkuit VC. Itu ya. Terus yang area sirkuit pak atau neutral position switch, ya. Di sini yang perlu diperiksa, yang pertama periksa harness dan konektor. Yang kedua periksa harness dan konektor. Loh kok sama? Beda ya. Yang pertama tadi pak atau neutral position switch body ground, ya. Kalau yang kedua baterai, ya, pak atau neutral position switch, kayak gitu. Terus yang ketiga memeriksa pak atau neutral position switch SFD. Yang keempat periksa harness dan konektor, ya, pak atau neutral position switch transmission control switch. Yang kelima periksa harness dan konektor transmission control switch TCM tadi ya, transmission control module, kan gitu. Periksa transmission floor shift assembly transmission control switch. Periksa harness dan konektor pak atau neutral position switch TCM. Memeriksa combination meter assembly. Oke. Berikutnya area sirkuit sinyal starter, ya. Yang perlu diperiksa apa aja? Periksa ECM, terus periksa dan ganti harness dan konektor, ECM ignition switch, ada memeriksa ignition switch, terus periksa relay, periksa harness dan konektor, berarti ST relay TCM, periksa harness dan konektor, ignition switch, ST relay, periksa sirkuit pak neutral position switch. Terus yang kedelapan periksa harness dan konektor, ignition switch starter. Urutannya seperti itu, ya. Lanjut. Nah, ini yang berikutnya. Tidak terdapat pembakaran awal, tidak hidup, gejala yang kedua, ya. Tadi yang perlu diperiksa apa? Area sirkuit ECM power source. Nah, di area itu ada urutannya lagi. Yang pertama periksa ECM positif baterai, ya, voltage. Periksa harness dan konektor ECM body ground, ya. Urut lagi ke berikutnya periksa EV main relay. Terus berikutnya periksa harness dan konektor EV main relay ECM, ya. Berikutnya lagi periksa harness dan konektor
EV main relay body ground ya. Berikutnya lagi periksa harness dan konektor EV main relay voltage. Yang ketujuh, periksa harness dan konektor ignition switch EV main relay. Baru yang kedelapan, periksa switch pengapian. Seperti itu ya. Terus berikutnya area ignition system ya. Yang pertama, lakukan spark test, berarti busnya dites kan gitu. Periksa DTC. Tadi DTC apa? Diagnostik trouble code. Nah, periksa apakah terjadi letikan bunga api. Yang berikutnya lagi, lakukan tes loncatan bunga api sesuai dengan prosedur. Hubungkan 4 konektor injektor ya. Terus pasang ke 4 ignition coil dan 4 busi. Terus yang pemeriksaan berikutnya ya, memeriksa busi ya. Diperiksa elektrodanya. Nah, di sini metode pemeriksaan ada 3. Yang pertama, akselerasikan mesin secara cepat ke 4000 rpm sebanyak 5 kali. Atau metode yang berikutnya, melepas busi ya. Metode berikutnya, meriksa busi secara visual. Jika elektroda kering, busi berfungsi dengan sempurna. Jika elektroda basah, berarti kita harus melanjutkan ke langkah selanjutnya. Selanjutnya apa? Berarti periksa spark plug dari berbagai cacat pada ulir dan insulator. Terus menggunakan spark plug gap gauge. Ya. Apa itu? Mengukur celah elektroda, gap elektrodanya. Ya. Spark plug gap gauge. Bahasanya gimana itu ya? Oke, nggak apa-apa. Langsung aja. Yang berikutnya di sini ternyata kita juga perlu memeriksa area fuel pump control circuit. Yang perlu diperiksa apa aja? Wah, ternyata banyak sekali bahasa itu Pak yang belum begitu paham. Nah, karena yang namanya pengapian elektronik itu berarti berhubungan dengan EV. Di pelajaran mesin pasti kalian juga udah dapat kan gitu. Nggak apa-apa, terus semangat ya. Nah, di area ini yang perlu diperiksa ada 9. Apa aja? Periksa cara kerja fuel pump, periksa ECM, positif baterai kan gitu. Ada periksa fuel pump relay ya. Ada periksa ECM, voltase FC, terus memeriksa fuel pump kan gitu. Terus harness dan konektor itu pasti ya. Poin 6, 7, 8, 9 ya. Terus tapi berbeda ya harness konektor di sini. Yang poin 6 kan FP relay fuel pump. Nah, kalau yang poin 7 harness dan konektor fuel pump body ground. Kalau yang ke-8 fuel pump relay FV main relay. Kalau yang ke-9 harness dan konektor ECM FP relay ya. Kalau masih belum bisa diperbaiki berarti perbaiki atau ganti harness atau konektor. Gitu ya. Lanjut yang berikutnya area full injector assembly. Nah, di sini ada 7 lagi pemeriksaan yang harus dilakukan. Kan gitu. Periksa ECM positif baterai. Periksa engine control module. Ya. Kan gitu. Ada yang berapa volt ya. Kan gitu. 10, 20, 30 atau 40. Nah, oke. Terus periksa harness dan konektor masa ECM. Periksa full injector assembly, periksa volume injeksi. Periksa EV main relay. Berikutnya, memeriksa fuel injector assembly, periksa tahanannya. Yang ketujuh, periksa harness dan konektor fuel injector assembly ECM. Perbaiki atau ganti harness atau konektor fuel injector assembly EV relay-nya. Bila tidak bisa diperbaiki, diganti. Kan gitu. Lanjut ya. Nah, di sini masih tidak hidup tadi ya,
tidak terdapat pembakaran awal, mesin kan tidak hidup. Kita cek lagi di area crankshaft position sensor ya. Yang pertama perlu dicek apa? Periksa ECM, output voltage sensor. Yang berikutnya periksa crankshaft position sensor tahanannya. Periksa harness dan konektor crankshaft position sensor ECM di ECM-nya. Terus periksa pemasangan sensor ya. Oke. Terus periksa nomor 1 crankshaft position sensor plate, gigi pada sensor plate. Bila tidak bisa diperbaiki, ganti ECM. Oke. Yang berikutnya, kalau tadi crankshaft, sekarang area camshaft position sensor. Ada beberapa tahapan lagi. Periksa ECM, output voltage sensor, periksa tahanannya, kan gitu. Terus ECM-nya ya, camshaft position sensor ECM, terus posisi sensor posisi camshaft. Terus periksa camshaft timing rotornya. Seperti itu ya. Terus berikutnya area sirkuit VC output ya. Yang pertama voltage control output tadi ya. Periksa mil ya. Malfunction indikator lamp. Terus periksa sambungan antara intelligent tester dan ECM. Periksa mil TPS, periksa mil manifold absolute pressure sensor ya. Periksa harness dan konektor sirkuit VC. Kan gitu ya. Oke. Untuk gejala poin nomor 3 sampai 9, silahkan pemeriksaan komponen dibaca dulu area yang mau diperiksa, dicurigai, karena ada yang sama ya. Misalkan gejala nomor 1 dengan gejala nomor 3 seperti ada pemeriksaan busi, ignition system, maksud saya seperti itu kan sama ya, sehingga memudahkan kalian dalam mendiagnosa kerusakan yang terjadi. Terima kasih. Semoga materi troubleshooting yang Pak Guru sampaikan mudah dipahami dan bisa menambah wawasan kalian. Semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya mohon maaf, bila ada lebihnya semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo belajar bareng, terus semangat. Jaga selalu kesehatan. Ibadahnya lebih ditingkatkan lagi. Sampai ketemu lagi di materi yang berikutnya, masih tentang troubleshooting ya. Ini kan baru 9 gejala. Masih ada gejala-gejala yang lain. Untuk pembelajaran jarak jauh hari ini Pak Guru cukupkan dulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.